Kenapa ya momentum itu jarang datang tepat waktu, tapi seringkali datangnya itu di saat yang tidak tepat, di saat kita belum siap. Pernah nggak kalian itu merasa seperti ini? Kalau saja kejadian itu datang sedikit lebih cepat, pasti saya akan, atau kalau saja saya sudah siap waktu itu. Nah, itulah penyesalan-penyesalan akibat melewatkan momentum. Karena jujur ya, momentum itu memang jarang sekali datang pas kita siap. Momentum itu seringkali datang waktu kita itu lagi capek, waktu kita lagi ragu, waktu kita lagi tidak pede, atau justru pas kita itu hampir menyerah. Karena momentum datangnya itu selalu atau seringkali tidak terduga. Dan seringkali kita melewatkannya. Ketika sudah terlewat, penyesalan yang datang. Penyesalan datangnya selalu belakangan. Karena kalau datang di awal bukan penyesalan namanya, tapi pendaftaran. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi jujur ya. Tentang apa itu momentum, kenapa dia tidak bisa dipaksa, dan kenapa walaupun sering menyakitkan, dia hampir selalu punya pelajaran atau muncul hikmah setelahnya. Banyak orang yang ngomong soal momentum, seolah-olah hal itu sesuatu yang magic. Seolah-olah momentum itu merupakan sebuah keberuntungan, takdir, momen emas, atau lagi hoki aja. Padahal secara konsep momentum itu sebenarnya sederhana. Momentum adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Masalahnya dari dua hal ini jarang datang bersamaan. Kesempatan sering datang duluan saat kita belum siap. Atau sebaliknya kita sudah siap mati-matian, kesempatan tidak muncul-muncul. Fenomena ini sering terlihat di mana-mana. Orang pintar tapi belum dapat panggung. Orang kerja keras tapi belum terlihat. Atau orang yang punya niat baik tapi waktunya belum pas. Dan di titik inilah banyak orang yang mulai salah paham. Berarti saya belum ditakdirkan. Padahal seringkali bukan belum ditakdirkan, tapi belum sinkron saja. Kenapa momentum jarang datang saat kita siap? Kalau kita jujur ya, manusia itu suka ilusi kontrol. Manusia itu pengen siap dulu, percaya diri dulu, stabil dulu, baru berharap kesempatan datang. Masalahnya hidup itu cara kerjanya tidak seperti itu, tidak seperti Google Calendar bisa direncanakan. Momentum sering datang justru untuk membuat kita itu siap. Banyak sih riset psikologi menunjukkan bahwa manusia itu berkembang paling cepat bukan saat nyaman, tapi saat dipaksa belajar oleh situasi. Makanya teman-teman yang saat ini dalam kondisi tidak nyaman, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar lebih cepat. Karena belajar yang paling nancep, yang paling bisa dimanfaatkan adalah saat kondisi tidak nyaman. Makanya banyak orang yang baru dewasa setelah dipukul realita. Banyak orang yang menjadi kuat setelah kelelahan. Atau banyak orang yang menjadi paham tentang dirinya sendiri setelah kehilangan. Momentum itu sering datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai ujian singkat. Mau maju atau mau mundur. Salah satu keluhan yang sering kali dikeluhkan orang-orang adalah mengeluh tentang kayaknya hidupku ini telat. Telat mapan, telat nikah, telat sukses, telat nemu arah. Padahal kalau dilihat secara data, usia karir stabil rata-rata manusia itu semakin mundur.
Banyak orang yang menemukan panggilan hidupnya itu di usia 30-40. Banyak bisnis yang sukses justru dimulai dari usia matang. Sebenarnya masalahnya itu bukan telat, masalahnya kita hidup di era perbandingan. Media sosial bikin kita itu mengira semua orang sudah sampai. Kita yang ketinggalan. Padahal yang kelihatan kan cuma highlight-nya saja. Yang tidak kelihatan itu proses, kegagalan, atau kebingungan. Nah, momentum itu personal, bukan kompetisi massal. Momentum tidak selalu terasa sebagai momentum. Ini yang jarang dibahas. Momentum seringkali tidak datang dengan label ini kesempatan emas. Kadang dia datang sebagai tawaran yang bikin kita itu ragu. Jalan yang kelihatannya itu lebih berat. Atau pilihan yang tidak populer. Bahkan keputusan yang membuat orang lain bingung. Banyak momentum itu baru disadari setelah lewat. Kita baru sadar, oh ternyata itu ya beloknya. Saat kejadian itu berlangsung, yang terasa bukan yakin tapi takut. Dan itu sebenarnya normal, karena momentum bukan soal nyaman. Momentum itu soal berani mengambil langkah sebelum semuanya jelas. Kalau kita telat memanfaatkan momentum, penyesalan yang datang. Dengan penyesalan, akhirnya kita dituntut untuk mengambil hikmah dari kondisi itu. Tapi tidak semua orang bisa mengambil hikmah. Banyak yang menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan ada yang protes. Kenapa sih hidup ini gak adil? Jujur ya, hidup itu tidak otomatis adil. Tapi hidup itu masuk akal kalau kita mau refleksi diri. Kita mau mengambil hikmah. Karena hikmah itu bukan bonus bawaan. Hikmah itu hasil dari mau jujur dengan diri sendiri, mau belajar dari yang sakit, atau mau berhenti menyalahkan terus. Dua orang yang mengalami kejadian yang sama, yang satu bisa tumbuh, yang satu bisa tumbang. Bedanya bukan di kejadian, tapi bagaimana cara orang itu memaknainya. Momentum yang sama bisa jadi batu loncatan atau bisa jadi trauma. Dan itu pilihan yang sering kita ambil setelah kejadian, bukan saat kejadian. Momentum kecil yang sering diremehkan. Kita seringkali menunggu momentum besar, kesempatan emas, lonjakan drastis, perubahan ekstrim. Padahal hidup itu lebih sering berubah lewat momentum kecil. Satu obrolan jujur, satu keputusan berhenti, satu keberanian bilang cukup, atau satu kebiasaan kecil yang konsisten. Secara psikologi, perubahan besar jarang terjadi secara instan, tapi hasil akumulasi. Momentum itu sering tidak dramatis, kadang malah membosankan, tapi justru disitulah arah berubahnya. Kenapa sih banyak orang yang melewatkan momentum? Banyak orang yang melewatkan momentum itu bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena terlalu menunggu siap, terlalu takut salah, terlalu sibuk membandingkan, atau terlalu ingin hasil yang cepat. Ironisnya, banyak orang yang kehilangan momentum karena ingin momentum datang yang sempurna, momentum datang saat kita siap. Padahal hidup itu jarang yang sempurna, yang ada cukup layak untuk dicoba. Momentum bukan lomba, bukan siapa cepat dia dapat. Momentum itu undangan untuk bertumbuh, berubah, naik kelas, atau meninggalkan versi lama dari diri kita. Dan seringkali harga momentum itu bukan uang, tapi kenyamanan. Kalau hari ini kamu itu lagi merasa hidup tidak sinkron, timing yang berantakan, usaha atau jerih payah belum kelihatan, mungkin bukan karena kamu itu salah jalan,
Mungkin kamu itu sedang disiapkan, diuji, atau diarahkan pelan-pelan oleh alam semesta. Momentum jarang memang datang tepat waktu. Hikmah juga jarang datang dengan cepat. Tapi hampir selalu kalau kita mau jujur melihat ke belakang, kita akan bilang, oh ternyata hidup tidak jahat. Dia cuma mengajari kita dengan cara yang tidak instan. Dan mungkin bukan hidup yang terlambat, kita saja yang baru siap memahami sekarang. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap menjadi manusia yang berani menghadapi momentum dan selalu siap apapun yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.